Pemirsa, untuk mengetahui berita terkini di Istana, kita segera bergabung dengan reporter Glenn Joshua dan tim kami yang sudah siap di sana. Glenn, apa yang saat ini tengah berlangsung di Istana setelah Presiden mengumumkan 6 nama menteri baru? Tampaknya baru beberapa saat yang lalu, Doni, Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin mengakhiri pertemuan dengan 6 menteri yang tadi disampaikan ataupun diumumkan oleh Presiden sekitar pukul 15.38 waktu Indonesia bagian Barat. Sekitar 2 sampai dengan 3 menit yang lalu kami melihat adanya iring-iringan mobil yang keluar dari Istana Merdeka, namun kita tidak bisa memastikan dari tempat saya melaporkan apakah iringan tersebut adalah iringan dari mobil Presiden Joko Widodo ataupun iringan dari mobil Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin. Dan tampak beberapa saat yang lalu juga kami juga melihat sejumlah orang dengan menggunakan baju putih keluar dari Wisma Negara. Dan sepertinya orang-orang tersebut adalah rombongan dari 6 menteri yang baru saja bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Sehingga bisa dikatakan bahwa pertemuan dilakukan selama 1 jam di dalam Istana Merdeka setelah tadi Presiden Joko Widodo mengumumkan 6 nama menteri yang baru yang akan menduduki pos-pos di Kementerian Kabinet Indonesia Maju. Ada satu nama yang menarik adalah nama Tri Risma hari ini yang sudah dipastikan akan menjabat sebagai Menteri Sosial menggantikan Menteri Juliari Batubara yang sebelumnya tersangkut kasus suap korupsi penyaluran bantuan sosial. Lalu juga ada nama mantan rival dari Presiden Joko Widodo yang menyusul Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, yang masuk juga ke Kabinet Indonesia Maju untuk bisa menggantikan Wisnu Tama di pos Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif. Selanjutnya ada nama Budi Gunadi Sadikin yang juga akan menggantikan Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan. Tentu saja ini salah satu menteri yang sangat disoroti karena prioritas dari Presiden dan juga pemerintah pada tahun 2021 mendatang adalah soal vaksinasi, sehingga peran dari Menteri Kesehatan memiliki peran sentral dalam memastikan penyaluran dan juga pelaksanaan vaksinasi dapat dilakukan secara merata dan juga secara baik pada tahun 2021 mendatang. Sementara itu yang juga tadi menarik adalah penggunaan dari jaket berwarna biru yang digunakan oleh ke-6 menteri dari Presiden Joko Widodo. Tadi kami sempat menanyakan kepada pihak istana dan pihak istana mengatakan bahwa bahan dari jaket tersebut adalah waterproof, tahan cuaca, tahan air dan juga tahan panas, sehingga filosofinya adalah para menteri diharapkan dapat bisa tahan dalam segala situasi, apalagi saat ini mereka akan bekerja ekstra keras dalam menangani dan juga menyelesaikan pandemi COVID-19 yang masih terjadi di Indonesia. Doni. Glenn, kapan pelantikan menteri baru ini dilakukan oleh Presiden? Sudah dapat dipastikan bahwa pelantikan dari 6 menteri akan dilakukan pada esok hari. Namun untuk waktu persisnya kami masih menunggu konfirmasi dari pihak istana. Karena tadi Presiden setelah mengumumkan ke-6 menteri tersebut mengatakan bahwa pelantikan akan dilakukan pada hari Rabu 23 Desember 2020. Namun untuk waktunya sendiri biasanya untuk agenda kenegaraan dilakukan pada pukul 9 atau 10 pagi. Namun kami masih menunggu dan biasanya pihak istana akan memastikan jadwal dari pelantikan pada esok hari. Yang menarik, Doni, pelantikan akan dilakukan pada hari Rabu, di mana ini adalah kali ke-6 Presiden Joko Widodo melakukan langkah-langkah politiknya di hari Rabu. Kita ketahui pada tahun 2018 yang lalu, sedikit mereview, Presiden Joko Widodo sempat melakukan perombakan Kabinet Kerja Jilid 1, reshuffle Jilid 1, dengan mengganti 6 pos menteri. Salah satunya adalah menunjuk Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Polhukam pada saat itu, dan juga mengangkat Menko Maritim Rizal Ramli dan juga Menko Perekonomian, yaitu Menko Perekonomian yang baru. Dan 1 tahun berselang pada tahun 2016, tepatnya hari Rabu 27 Juli, Jokowi juga mereshuffle Kabinet Kerja Jilid 2, yang dimana ia memimpin ataupun memanggil Sri Mulyani saat itu menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia untuk bisa menjadi Menteri Keuangan. Tentu saja ini adalah hal yang menarik dan juga sesuai dengan prediksi sejumlah pengamat politik bahwa kebijakan politik yang saat ini dilakukan, yaitu dengan reshuffle Kabinet Indonesia Maju, pelantikannya akan dilakukan pada hari Rabu 23 Desember 2020.
Sehingga kita menantikan bagaimana nantinya pelaksanaan dan juga pelantikan dari ke-6 menteri yang baru diumumkan pada esok hari. Demikian, Doni. Baik Glenn, kita tunggu perkembangan laporan Anda selanjutnya. Glenn Joshua melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta.